Sugeng siang Rahayu, Rahayu dari Timur Bengawan. Del Kumandil Gendewati. Yang ada sedikit catatan di sini tentang sang kesatrio, sang pinile. Nah, hari ini banyak orang merasa menjadi dirinya sang kesatrio, sang pinile itu. Itulah yang membuat kesadaran-kesadaran hari ini semakin menurun terhadap cucu-cucunya yang ketika seseorang merasa dirinya sedang ditempa dalam sebuah masalah yang besar, maka banyak orang merasa hidupnya penuh ujian dan merasa ada sesuatu misi yang paling dalam. Mereka merasa bahwa ada misi yang paling dalam dari jiwanya, sehingga mereka berpikir bahwa akulah sang pinilih, sang kinasih itu. Nah, kesulitan-kesulitan besar itu sebenarnya kesulitan yang berkaitan dengan nilai transaksional ekonomi. Lalu mereka merasa berbeda dengan lingkungannya. Ya, ketika engkau dalam kesulitan ekonomi, maka engkau akan merasa berbeda. Yang membuat dirimu itu lebih peka. Karena engkau akan berpikir bagaimana caranya mengatasi kesulitan-kesulitan ini. Maka jiwamu, batinmu, logikamu peka. Nah, inti dari sang kinasih, sang pinilih itu adalah sebuah pengabdian. Pengabdian itu tanpa beban. Pengabdian itu sebuah ketulusan. Nah, di sini yang menambahkan juga ini. Ketika seseorang itu perjalanannya ditutup atau tidak dihargai, maka muncullah sifat-sifat yang membuat dirinya semakin percaya diri bahwa aku adalah bagian dari perjalanan yang diperjalankan. Karena ia merasa panggilan batinnya untuk memperbaiki hidup, ya, memperbaiki diri dan memperbaiki lingkungan. Tapi terlalu jauh ketika engkau ingin memperbaiki sebuah lingkungan. Karena dalam sebuah kelemahan finansial, ekonomi, engkau harus memperbaiki dirimu sendiri dulu. Setelah itu baru lingkunganmu. Nah, yang sedikit berpikir bahwa sang kesatria ini akan melakukan perubahan besar tanpa kekerasan. Merapikan kekacauan, menegakkan keadilan, mempersatukan yang tercerai-berai, memulihkan martabat bangsanya dan martabat rakyatnya, serta beliau mampu meluruskan arah kepemimpinannya. Jadi jelas ya yang katakan. So, yang melihat this does not really easy ketika engkau merapikan arah kepemimpinan sebuah bangsa atau rakyat di Mojo Manis. Nah, dari semua keyakinan yang ada mempunyai makna yang paling dalam bahwa ia menjalani hidupnya. Berarti ia dalam pencarian makna, keteguhan dan kedalaman dirinya. Del Kumandil Gendewati, cucunya yang menulis sedikit di sini ya. Jadi yang menulis kalau simbol sang kesatrio itu sendiri adalah simbol harapan bangsa atau rakyatnya di Mojo Manis itu. Bukan simbol sejarah ataupun simbol
keagamaan, tetapi beliau simbol kejayaan, simbol kesadaran semesta. Ya, itulah yang akan membawa di era nanti zaman keemasan. Menurut Eyang dari kedangkalan spiritual Eyang ini, banyak yang menggambarkan bahwa lereng gunung, dusun yang kecil, tempat yang terpencil, mendung atau alas atau tegal, itulah bagian dari ciri-ciri sang kinasih. Di tengah wilayah tengah kita mempunyai tempat-tempat yang ada lerengnya. Di wilayah timur juga ya. Tetapi secara lisan yang menafsirkan bahwa sebagian besar wilayah pegunungan itu ada di tengah. Di antara gunung itu tadi Lebak Jawa nih. Nah, yang meracu pada suatu pahatan kuno. Pahatan kuno itu ada di sebelah timur. Di dalam pahatan kuno itu leluhurnya menaklukkan bangsa-bangsa. Saat itu bangsa-bangsa itu takut. Di dalam sebuah relief yang terpahat itu mereka takut. Dan di dalam relief itu juga sedikit menggambarkan tentang pertempuran, tentang perampasan kekalahan dari sebuah suku atau ras atau bangsa. Di mana itu? Ada di timur. Nah, di situ dijelaskan bahwa ketika suatu bangsa kalah dalam sebuah medan pertempuran, maka bangsa pemenangnya lah yang akan membuat sebuah rule, regulation atau law atau hukum. Ya, law atau hukum. Ketika di dunia ini menganut sebuah hukum civil law and common law, maka dari kedangkalan spiritual yang nggak paham apa-apa, sang kesatria, sang pinilih itu akan mulai dari situ. Beliau akan memulainya dari common law. Anglo-Saxon, ya, common law. Berbeda dengan civil law ya yang dianut oleh bangsa-bangsa. Civil law itu bisa dijungto, bisa diamandemen dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi civil law mempunyai sedikit bisa diprogram. Ya, bisa diprogram di Mojo Manis itu pemrograman pengondisian. Tetapi tidak untuk di barat sana. Ya. Jadi dari manakah Anglo-Saxon atau Angel Saxon itu tadi? Engkau harus mendalami sebuah sejarah yang paling dalam tentang Angel Saxon, atau ya kita bisa melihatnya itu adalah sebuah pencerahan batin. Ya, karena Saxon adalah sebuah cahaya nur. Angel adalah malaikat. Jadi Angel Second adalah cahaya dari malaikat. Nah, itu harus kau tahu dan kau pahami. Nah, di dalam sistem peradilan modern mungkin itu perlu sedikit dilihat sejarahnya. Apa itu angel dan second? Ya, yang yakin pahatan di sana, ya, keyakinan yang dari kedangkalan spiritual yang dari logika terbatasnya yang bahwa leluhurmu sudah menerapkan hukum untuk mereka dan hukum itu adalah hukum cahaya malaikat angel second. Ya, mungkin agak berbeda dengan yang namanya common law atau Anglo-Saxon, tetapi angel second dari mana, oleh siapa,
untuk siapa. Kiranya sang kinasih menggunakan yang namanya senjata pamungkas, yaitu Law Angel Second, sama dengan manunggaling kawula Gusti rasa dan kesadaran. Rahayu, rahayu dari timur bengawan cucuku, Del Gumandil Gendewati dan Sel Bringsel.